Bagaimana bertahan di zaman yang sudah cepat ini? Ada AI, ada mesin 3D, mungkin besok ada tukang patung robot. Ya, jawabannya nggak ada. Yang ada ya bertahan saja. Bertahan, berlatih sampai sempurna. Ya, walaupun kesempurnaan itu juga nggak ada juga ya, tapi seenggaknya bisa kita tetap berlatih terus saja sih. Nggak ada sebenarnya niat untuk berlatih itu karena suka ya. Aku tuh suka bikin patung, dan dari suka akhirnya tertantang karena nggak bisa terus ada gagasan. Nah, poinnya tuh di sini, gagasan. Kayaknya gagasan loh yang kita bisa bertahan. Besok kalau sudah mulai ada mesin pembuat patung yang canggih banget ya, cuma tinggal ngeprom terus tiba-tiba jadi patung. Tapi kan di situ yang otentik, yang organik, atau yang lebih ada sentuhan manusia di situ kan berarti gagasan ya, yang awalnya dari keresahan. Jadi yang perlu dipertahankan itu ya gagasan, keresahan terus menjadi sebuah gagasan. Di situ poinnya. Tinggal gimana kita mempelajari gagasan itu, kita riset ya, belajar metodologi juga gimana gagasan jadi sebuah karya. Untuk saat ini sih aku masih di teknis. Nikmatin aja pelan-pelan di teknis. Semua gagasan aku catat di agendaku. Jadi AI juga belum canggih banget untuk saat ini, sudah mahal kan. AI sekarang pakainya kredit ya, masih ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita ngeprom ke AI selalu nggak cocok loh. Bikin apa itu nggak cocok, itu sudah ngabisin kredit banyak itu. Jadi masih belum worth it. Jadi yang di YouTube itu teknologi bahkan menghancurkan kita, kayaknya belum loh, masih lama dan masih kalah sama gagasan yang otentik. Poinnya itu di gagasan itu. Jadi aku yakin masih. Jadi terus aku bikin video ini mau ngomong apa ya nggak tahu. Aku cuma pingin ngomong aja sambil bikin patung, kayaknya asik ya. Kalau ada ide mau ngobrolin apa ya bisa aja, monggo silahkan komen. Besok aku bikin videonya sambil ngomong apa. Kalau sambil ngomong sambil nerangin aku sedang ngapain ya gitu, kerjaannya cuma utik salah dibenerin lagi, utik salah dibenerin lagi. Jadi ya intinya sih video ini aku pengen ngomong ngalor ngidul ya, sedikit resah juga sih ada teknologi, cuma saya masih resah menggunakan teknologi itu, belum maksimal soalnya gitu. Teknologinya masih belum sesuai sama kebutuhanku di patung, seperti itu ya. Video ini cuma iseng-iseng, aku ingin dokumentasiin daripada gak ada suaranya, cuma di musik itu kan juga gak asik ya. Coba sembari ngomong sendiri, latihan storytelling, siapa tahu itu bagian dari investasi aku di masa depan, bisa ngomong ya. Soalnya kan pekerjaan seperti ini sendiri nggak
nggak ada temen ngobrol, ya aku luangin waktu aja bikin video sambil ngomong ngalor ngidul. Nah, sebenarnya sih ya, kembali ya, tugas kita sebagai orang lihat teknologi ya, teknologi itu membantu untuk bisa memperkuat, bisa mempercepat, bisa menganalisa gagasan kita. Ya mungkin kalau dicari poinnya di sini, gagasan yang nggak bisa diganti. Mungkin ditanya aja, AI bisa dijawab. Mau bikin konten apa hari ini? Bisa jawab. Jadi gagasan otentik yang seperti ini, aku pingin buat apa, dengan seperti apa, tetap nuansanya itu masih bernyawa yang tradisional seperti ini, cuma kalah cepat gitu aja sih. Nah, toh kalau teknologinya udah canggih kan cuma tinggal ngeprom bikin patung yang seperti ini, patung orang kencing dengan gaya seperti ini, atau gimana yang lucu-lucu, atau yang ya yang gimana, tinggal kita sudah nggak repot-repot bikin patung lagi. Patung cuma tinggal healing aja, untuk iseng-iseng bikin teknologi yang untuk kerja. Tapi untuk saat ini sih belum sampai situ. Nah, untuk saat ini nah sekarang ngobrol gimana aku buat patung nih ya. Saat ini aku masih agak tertantang di dagu. Jadi untuk tekstur dagu jidat seperti ini itu masih tertantang. Aku masih harus latihan banyak di anatominya ya. Untuk kalau kembali bicara tentang menerangkan aku bikin patungnya ini ya, itu aku masih tertantang di bikin dagu itu sebelah jadi untuk presisinya, untuk detailnya, makanya belum sampai kuping. Soalnya kalau sudah ada kuping nanti dagunya nggak presisi, di kupingnya dibongkar lagi, itu belum efektif. Jadi ini saat ini tugasku bikin dagu semaksimal mungkin. Nggak ada patokan sih, patokannya nggak pakai rasa, sekedar pakai rasa saja. Oh ini sudah, jadi ada fotonya. Untuk saat ini belum aku tampilkan fotonya, jadi pakai rasa aja. Oh ini sudah proporsional atau belum. Nah, kalau sudah proporsional lanjut ke tugas lain, bikin kuping lah, bikin leher. Itu leher juga belum proporsional, mata belum detail, jadi masih struggle di dagu, pipi, jidat. Nah ya di situ. Nah ini aku ngambil as garis tengah dulu biar untuk mengukur. Tinggal nanti kalau nggak ada yang presisi atau enggak kelihatan, nggak pakai garisan ya, aku pakai kira-kira saja, jelas kok. Nah tinggal mau dikurangi atau mau ditambah gitu. Kalau pakai ZBrush yang 3D kan enak, jadi langsung presisi loh. Nah karena manual ya nggak bisa di copy paste, jadi kiri sendiri kanan sendiri. Harus hati-hati, asnya itu harus kuat banget. Kalau asnya nggak kuat, garis tengah nggak kuat, nanti geser-geser terus. Aku bolak-balik terjebak di situ. Itu butuh proses panjang, lama ya, karena latihan ya. Tapi kalau kerjaannya harus ada target ya. Ini kan latihan mempertajam skill. Tujuannya sih sedetail mungkin. Seperti apa coba, karena lihat patung Hot Toys bagus-bagus, Bridgeway bagus-bagus,
Aku tertantang ingin punya karya sendiri yang kelasnya seperti itu. Diawali head statue dulu, patung wajahnya dulu. Ya, doakan semoga sesuai harapan gitu. Kalau di video berikutnya ada ide mau ngobrolin apa, silahkan komen, nanti aku buat videonya. Kalau bisa ngobrolnya ya, kalau minta ngobrol yang sulit-sulit ya nggak tahu sih, ya sulit gampang hajar saja gitu. Jadi seenggaknya bikin video di YouTube ini ada obrolannya, biar channel ini ada nyawa, nggak sekedar kayak footage biasa, footage tanpa narasi. Jadi kayaknya kalau ada suara orangnya kan channel ini hidup gitu aja sih gitu. Kalau mau support saya ketik aja lanjut ngobrol apa